diketahui kerap berseteru dalam banyak hal mulai dari kedaulatan wilayah hingga soal COVID-19. Ketegangan itu tercermin dari jet tempur China yang sering memasuki wilayah udara pertahanan pulau itu. Selama hampir 2 pekan ini saja, China mengerahkan 129 pesawat tempur ke zona identifikasi pertahanan udara ADIS. Lebih rinci, pada Senin 4/10 lalu, pemerintahan Xi Jinping mengirim 52 pesawat tempur melintasi pertahanan udara Taiwan. Jumlah itu disebut yang tertinggi sejak secara terbuka Taiwan melaporkan serangan pesawat tempur China dari tahun lalu. Kemudian pada Jumat 1/10 tercatat 39 pesawat militer melintas, keesokan harinya terpantau ada 38 pesawat militer China yang melintasi zona pertahanan udara Taiwan. Jenis pesawat tempur yang melintas adalah 26 jet tempur J-16, 10 jet tempur Su-30, 2 pesawat Y-8 dan 1 pesawat KJ-500. Menyikapi intimidasi dari China, Taiwan mengaku siap tempur dengan negara itu. Mereka juga meminta bantuan Australia untuk meningkatkan kerjasama keamanan dan intelijen mengingat provokasi Beijing semakin intens. Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu, berkomitmen akan melawan sampai akhir jika Beijing memulai perang dengan negaranya. Saya yakin jika China akan menyerang Taiwan, saya pikir mereka juga akan menderita, ujarnya. Sementara itu, Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, memperingatkan akan ada malapetaka jika Taiwan kembali jatuh ke tangan China. Jika Taiwan jatuh konsekuensinya akan menjadi malapetaka bagi perdamaian kawasan dan sistem demokrasi, ucap Tsai dalam artikel opininya di Foreign Affairs yang dikutip Reuters. Tsai menyatakan Taiwan tak ingin ada konfrontasi militer. Mereka ingin menjalin hubungan yang damai, stabil dan saling menguntungkan. Jika konflik antar dua wilayah itu pecah, akan menjadi pertumpahan darah pertama di Taiwan, dan risiko eskalasi antar dua kekuatan nuklir yakni Amerika Serikat dan China. China menghabiskan anggaran 25 kali lebih banyak untuk sektor pertahanan. Sementara Taiwan tengah berusaha mereformasi militer dan alutsistanya. Taiwan juga memiliki fakta pertahanan dengan AS, dengan perjanjian pertama bersama Sino-AS 1954. Sehingga, secara teori, negeri Paman Sam itu bisa ditarik ke dalam pusaran konflik, demikian menurut Wik. China Taiwan dan China AS juga kerap bersitegang di Laut China Selatan. Beijing mengaku akan melakukan segala upaya bahkan bila perlu dengan paksaan untuk mempertahankan wilayah Taiwan. Jika AS tak melakukan intervensi, China akan dengan mudah menjadi kekuatan dominan di Asia. Sekutu AS juga tahu bahwa ia ternyata tak bisa diandalkan. China dan Taiwan merupakan satu suku dan ras ibarat darat dan lautan. Keduanya akan selalu ada ikatan. Perpecahan berawal dari perseteruan ideologi. China yang beraliran kiri. Menilik sejarah, Taiwan dan China pernah terlibat perang saudara dari 1927 hingga 1949. Saat itu, Partai Komunis China berusaha menguasai pemerintah China yang dipimpin Kuomintang. Menyadari hal tersebut, Partai Kuomintang yang notabene nasionalis berusaha menyingkirkan kaum komunis. Namun, China terus memandang Taiwan sebagai bagian wilayahnya yang tak terpisahkan, meskipun mereka tidak pernah memerintah pulau tersebut. Kubu Kuomintang pun kalah dan melarikan diri ke Pulau Formosa atau Taiwan kemudian membentuk pemerintahan sendiri pada 1949. Status quo baru muncul 30 tahun lalu, saat Beijing dan nasionalis Taiwan mengakui sikap satu China, sebagaimana dalam konsensus 1992. Sejak saat itu, sikap tersebut ditafsirkan secara berbeda oleh kedua belah pihak. Presiden Taiwan dan partainya sudah lama menolak konsensus itu. Sebaliknya, dia berulang kali mendesak Beijing untuk mengakui kedaulatan Taiwan dan keinginan rakyatnya. Di sisi lain, upaya China menguasai Taiwan tak pernah surut. Pada 2019, Presiden China Xi Jinping meminta pulau itu bersatu kembali secara damai dengan negaranya. Namun, ia menolak mengesampingkan penggunaan kekuatan. Ancaman aksi militer, terutama yang berkaitan dengan kegiatan yang dianggap separatis, tetap menjadi ancaman bagi Taiwan. Taiwan tidak bisa menerima penyatuan dengan China. Salah satu pemicu utamanya karena peristiwa di Hong Kong yang menunjukkan bahwa menjaga kedaulatan Taiwan sangat penting guna melindungi posisinya sebagai satu-satunya negara demokrasi berbahasa China di dunia. Juni lalu, Menlu Taiwan menganggap penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong digunakan untuk membungkam gerakan pro-demokrasi kota itu. Undang-undang itu mengkriminalisasi apa saja yang dinilai sebagai tindakan subversi, pemisahan diri dan kolusi dengan kekuatan asing. Selain itu, UU tersebut digunakan untuk mengikis kebebasan pers dan memenjarakan aktivis pro-demokrasi dan lawan-lawan pemerintah. Selain mengirim pesawat tempur di sekitar wilayah udara, Taiwan juga menuduh China menggunakan perang hibrida untuk merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi di pulau itu. China menggunakan perang kognitif, kampanye disinformasi dan intimidasi militer untuk menciptakan banyak kecemasan di antara orang-orang Taiwan, kata Wu, seperti dikutip CNN. Wu menyebut Beijing kerap menyebar berita palsu tentang Taiwan, bahkan pernah menuduh negara ini memalsukan angka kematian akibat COVID-19.
Meski Taiwan nyaris setiap hari digempur China, mereka tak akan tunduk pada tekanan. Pemerintah juga akan berhati-hati walaupun sudah mengantongi dukungan dari komunitas internasional. Pergerakan China di kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara belakangan ini melonjak sehingga memicu protes sejumlah negara dan membuat gaduh kawasan. Dalam beberapa bulan belakangan, pergerakan China kian masif dengan pengerahan kapal hingga jet-jet tempur ke wilayah negara-negara kawasan Asia. China dilaporkan mengerahkan kapal riset, Haiyang DZ-10, yang terdeteksi berada di Laut Natuna Utara sejak akhir Agustus lalu. Peneliti Indonesia Ocean Justice Initiative (OJI) Imam Prakoso, mengatakan bahwa kapal riset itu berada di perairan Natuna sejak tanggal 31 Agustus hingga tanggal 29 September dan baru-baru ini kembali lagi. Dari pergerakannya, kapal itu diduga melakukan riset. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan bahwa kehadiran kapal China itu sudah sesuai dengan UNCLOS. Kalau di laut lepas boleh melintas berdasarkan UNCLOS, ujar Faizasyah melalui pesan singkat kepada knindonesia.com. Namun, Faizasyah belum menjawab pertanyaan mengenai izin bagi kapal China tersebut untuk melakukan riset di Natuna. Di lain sisi, Imam mengatakan bahwa TNI Angkatan Laut sudah mengerahkan Kri Bontang untuk melakukan bayang-bayang terhadap kapal riset China tersebut pada 15 dan tanggal 16 September. Kepala Dinas Penerangan Koarmada I, Laode Muhammad, juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap kapal asing yang berada di Laut Natuna Utara akan tetap dilakukan. Laode juga menuturkan bahwa perlu pembuktian lebih lanjut untuk menentukan kapal China itu memang dikerahkan guna melakukan riset atau bukan. Serta di negara sebelah kita, Malaysia menyatakan China telah melanggar hukum lokal dan internasional dengan penerobosan kapal di Sabah dan Sarawak tersebut. Namun, mereka tak menjelaskan lebih rinci penerobosan yang dimaksud. Juni lalu, negeri jiran juga melayangkan protes resminya kepada Beijing usai 16 jet tempur China melintas di kawasan ZEE Malaysia di kawasan sengketa di LCS. Serta, pada Mei lalu, Filipina juga berseteru dengan negeri tirai bambu karena kehadiran ratusan kapal China di kawasan sengketa di Laut China Selatan, tepatnya di Pulau Titu. Filipina meyakini kapal-kapal ini diawaki oleh milisi. Sementara itu, China menyebut kapal-kapal ini hanya armada penangkap ikan yang berlindung dari cuaca buruk. Filipina mengklaim Pulau Titu atau disebut Pak Asa merupakan bagian integral mereka. Di sisi lain, China membangun kota mini dengan landasan pacu, hanggar, dan rudal di Subi Reef, sekitar 25 km dari Titu. Tidak kalah hebatnya, September lalu, China mengerahkan kapal selam mereka untuk mendekati wilayah perairan Jepang. Jepang melaporkan bahwa mereka mendeteksi kapal selam yang melintas di perairan dekat Pulau Amami Oshima, Prefektur Koshigaya. Tak jauh dari lokasi itu, mereka juga mendeteksi kapal perusak milik Angkatan Laut China. Berdasarkan aturan, kapal yang melintas di wilayah itu seharusnya wajib memberitahukan identitas kepada AL Jepang. Insiden ini pun dinilai dapat memperkeruh ketegangan di perairan Pasifik antara kedua negara ini. Atas segala aksi brutal Beijing itu, mereka tidak bermain asal-asalan dalam segala konflik kawasan. Dibekali tentara dan alutsista yang mumpuni serta perhitungan yang matang, serta modernisasi alutsista pun terus dilakukan untuk memuluskan ambisi China menghentikan hegemoni Amerika dan sekutunya di seluruh belahan dunia. Bahkan Presiden China pada tanggal 7 kemarin memperingatkan dunia bahwa Perang Dunia Ketiga bisa terjadi kapan saja. Pada September lalu, China memamerkan pesawat drone canggih yang diduga disiapkan untuk berjaga-jaga serangan dari Amerika Serikat di kawasan Laut China Selatan. Pesawat-pesawat tanpa awak itu digunakan untuk meningkatkan pengawasan dan melakukan serangan jika dibutuhkan. Jenis drone-drone itu yakni PUNA CH-6 yang mampu mengintai dan melancarkan serangan, juga PUNA WZ-7 dan jet tempur J-16D yang bisa mengganggu fungsi perangkat elektronik. Berlarutnya ketegangan antara Amerika dan China hanya akan menguntungkan China, hendaknya, konflik regional antara China dan seluruh kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara, harus segera diselesaikan baik lewat diplomasi atau bahkan perang. Salam riuh dan gak bikin gaduh.